Duduk aja langsung. Susu biji kopi Sweet Gold adalah tengah. Datang ada notifikasinya adalah atau timbul sudah timbul ya sudah oh ya muncul dah ya sudah Mas. Ya salam, ya salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba bapak sini. Yuk bapak sini. Bapak. Kita mulailah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Khud biyadi qallat hilati adrikna ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Hadratullah. Assalamualaikum ya ahlullah min zurriyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya abal arwah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Arruh al-qiswah as-sadiqul amin
wa ummal arwah sayyidina Ahmad Ruhullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya silsilah mursyid murabi bi'ilmillah wa ma'rifatullah wa silsilah mursyid murabi tarekat Naqsyabandiyah Darkasiyah wa silsilah mursyid murabi tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Abhanu wa silsilah mursyid murabi tarekat Al-Kafiyah wa silsilah mursyid murabi tarekat Ar-Rifa'iyah wa silsilah mursyid murabi tarekat Asy-Syatariyah was-Samaniyah bisyirin nabi wa alin nabi khususan ila arwahi fi hajal makam karamah bisyirin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya Ruhul Qudus. Assalamualaikum ya Ruhal Amin. Assalamualaikum ya Ruhal Mukarrabin. Khususan ila hadratin Nabi wa khususan ila Maulana Khaidir Balya Ibn Mulkan Khadir Abu Abbas alaihimus salatu wassalam wa hadrati minal hadir Asy-Syaikh Abah Muhammad Arsyad Kaifa Iwakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Tawajjuhu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, diri senantiasa di dalam berkat rahmat dan nikmat Allah serta di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda seseorang hamba yang mendapatkan limpahan berkat rahmat serta nikmat Allah, lebih-lebih mendapatkan keridhaan Allah, adalah hamba yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah.
rasa syukur itu kita tingkatkan keimanan kita, keislaman kita, ihsan di dalam kehidupan kita. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan taat, menjalankan segala perintah Allah secara zahir batin. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam selalu kita mesrakan kepada junjungan kita Sayyidul Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kepada sahabat, kerabat, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hingga kepada jiwa-jiwa yang selalu mencintai, merindukan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga kita bertemu dengan beliau, berada di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ini penting bagi kita, bersyukur kepada Allah, kemudian mengucapkan salam dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dua yang senantiasa kita buka di dalam mukaddimah, mengingat kepada seluruh jamaah agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas karunia nikmat Allah kepada kita. Jangan sampai lupa akan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat perkataan, nikmat sehat, walafiatan, nikmat keselamatan, wabil khusus nikmat iman, Islam dan ihsan. Maka senantiasa kita tunjukkan kepada Allah nikmat yang Allah datangkan kepada kita ini dengan rasa syukur, yaitu menjalankan perintah Allah seperti talabul ilmi dan mengamalkan apa yang sudah kita tuntut dalam ilmunya dan kita amalkan dengan amal ma'rifatullah. Pada malam ini, malam Jumat, kita istiqomah menjalankan amal ma'rifatullah. Pada malam ini, insyaallah kita akan mengamalkan salah satu kalamullah, salah satu kalam firman Allah. Karena kita tahu kalam-kalam Allah senantiasa, setiap saat, setiap detik, setiap waktu, itu Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu berkalam-kalam. Hari-hari ini demi hari, demi waktu, Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu berkalam. Seperti saat ini, kenyataan kalamullah tiada putus. Kalau kata-kata kita, ini kata-kata yang bisa putus, terputus, terhenti, atau berhenti. Tidak ada kalam manusia, kalam insan, itu kalamnya secara terus menerus. Khusus contohnya kita bicara, berkata-kata, baru beberapa menit kita ada jeda, ada diam. Berarti kalam kita terputus, dan kalam kita ada yang tidak terus menerus. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
kalamullah. Kalam Allah itu tiada pernah putus. Setiap detik, menit, waktu demi waktu, kalamullah selalu berkalam-kalam Allah. Nah, jadi ada kalamullah yang bersifat, ada kalamullah secara rahasia, ada kalam sir, ada kalam rahmat. Kalam rahmat itu Allah datangkan perkataan kepada makhluknya. Seperti binatang, dia mengeluarkan suara, dia mengeluarkan kalam. Seperti manusia, dia mengeluarkan perkataan, kalam. Nah, kalam ini disebut kalam rahmat. Ada kalam yang disebut kalam bersifat. Kalamullah di dalam rahasia dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalamullah itu diucapkan, disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, kepada setiap kejadian, setiap peristiwa, sampaikan Nabi. Kemudian Nabi menyuruh kepada sahabat untuk mencatat. Dicatatlah kalam-kalam Allah itu di kulit-kulit hewan, binatang, di kulit-kulit batang pohon, kulit pohon kurma. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan, kalam-kalam itu dihimpunkan. Bagi penghafal Al-Quran, kalamullah itu, sahabat itu kumpulkan, lalu dibuat mushaf, dibukukan. Nah, zaman kita sekarang ada namanya Al-Quran. Quran yang sudah tertulis, sebenarnya itu Quran itu Al-Quran adalah kalamullah. Itu yang kalam sifat namanya. Ada kalam rahasia, kalamullah secara rahasia. Itulah kalam yang Allah hantarkan ke dalam dada Rasulullah. Kalamullah rahasia inilah yang Allah titipkan ke dalam qalbi, ke dalam fuad para hamba-hambanya, para kekasihnya. Nah, ini mendapatkan ilmu laduni, ilmu hikmah. Di dalam dirinya, di dalam dadanya, di dalam qalbinya, di dalam fuadnya, Allah memantulkan, mendatangkan rahasia kalamullahnya. Maka timbul pemahaman, timbul rahasia ilmu laduni, ilmu hikmah. Itu kalam rahasia. Kalau kalam sir, seorang hamba Allah yang mentubadilkan dirinya, memfanakan dirinya di dalam fana wal fana, masuk ke dalam fana fillah, kemudian tubadil masuk ke dalam fana nurul yakin, dan masuk kepada rahasia fana alif al-mukarrabin. Fana alif al-mukarrabin, dan disitulah dirinya tiada ada lagi. Yang ada hanya rahasia aliful jad atau alif arasjad. Nah, kalau sudah tubadil dan tajalli kepada jad wajibal wujud, maka setiap kalam-kalamnya itu adalah kalamullah. Setiap ucapannya itu adalah kalamullah. Setiap perbuatannya itulah perbuatan daripada praktek dari kalamullah. Hakikat dari perbuatannya, geriknya itu adalah aplikasi dari kalamullah. Nah, itu mukaddimah awal dulu. Sekarang kita
akan membuka salah satu kalamullah. Dan ini sering kita baca, di dalam sholat kita baca, dan inilah salah satu amalan wiritan dari khususnya Asy-Syaikh Al-Arif Billah Haji Darkasi, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Kemudian Abi mendapatkan ijazah dari beliau, kemudian Abi amalkan terus menerus sampai saat ini. Setelah itu Abi juga bermuzakarah dengan Asy-Syaikh Al-Arif Billah Abah Muhammad Arsyad Kyai Paiwakan untuk menggali lebih mendalam tentang rahasia kalamullah ini, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang termasuk pendek, 4 ayat. Kalau surah Al-Kautsar, 3 ayat, lebih pendek lagi. Surah yang termasuk pendek daripada surah-surah yang lainnya atau kalamullah, kalam-kalam Allah, kalamullah, firman Allah, wahyu dari Allah. Salah satunya adalah surah Al-Ikhlas, surah 112 surah. Jadi surah yang ada di dalam Al-Quran itu berjumlah 114 surah. Sedangkan surah Al-Ikhlas terdapat pada surah yang ke-112. Nah, di sini barang siapa yang mengamalkan kalamullah surah Al-Ikhlas, Allah bangunkan di dalam dirinya surga dunia. Dan Allah bangunkan serta sediakan surga akhirat, tempat kembalinya nanti setelah kewafatan. Jadi ada 2. Allah akan bangunkan di dalam dirinya, maksud dirinya sih, hamba yang mengenal kepada Allah dan mengamalkan surah Al-Ikhlas ini di dalam rahasia kedudukan ilmu ma'rifatullah. Allah bangunkan di dalam dirinya surga dunia, surga dunia seperti apa? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesucian diri, kesehatan, keselamatan, kasih sayang. Surga dunia di sana ada surga yang mengandung rahasia ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, kasih sayang. Seseorang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas, dirinya ikhlas dengan takdir Allah, tenang, damai, bahagia. Nah, itu surga dunia. Surga dunia ini kuncinya adalah huruf kaf. Diri kita ini memiliki pintu, memiliki gerbang, pintu. Ada pintu masuk ke dalam surga dunia. Ada gerbang pintu ilmu rahasia, ilmu laduni, ilmu hikmah. Ada makam alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam yang lain-lainnya, alam bibahut, alam Nur Muhammad dan sebagainya. Setiap pintu-pintu yang ada pada diri itu pasti punya kunci.
Begitu juga ketika kita memandang di luar pada diri. Bumi ada 7 lapisannya. Setiap satu lapisan memiliki pintu gerbang. Tentunya pasti ada kunci-kuncinya. Langit yang 7, kalau kita ingin membuka, kalau kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, berhajat memohon kepada Allah, kita harus menembus rahasia langit yang 7. Pasti kita harus membuka pintu langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ke-7, terus naik ke atas, ke Sidratil Muntaha, ke Arasy, Kursi, sampailah kepada Hadratullah, kepada rahasia Zat Wajibal Wujud. Jadi kalau doa itu lambat, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya aku kabulkan. Niscaya pasti Allah kabulkan. Yang kenapa jadi lambat kabulnya itu karena kita tidak memahami, tidak mengetahui kunci-kuncinya. Nah, kalau kita memandang kepada luar daripada diri, alam di luar pada diri, kita terhijab dengan diri kita sendiri. Karena diri kita ini lebih penting dan utama. Karena diri ini yang bisa melihat Allah, menyaksikan Allah, menyatakan kehadiran Allah. Kalau alam ini banyak hijab-hijabnya. Alam dunia ini banyak hijabnya. Terdinding dengan banyaknya makhluk Allah lain, makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Nah, terpenting dalam kajian ilmu ma'rifatullah adalah memahami kunci rahasia di dalam diri dulu. Nah, ini kita masuk kepada kajian kalamullah di dalam surah Al-Ikhlas. Untuk membuka diri di dalam surga dunia, kita harus memahami dan mengetahui kuncinya itu hurufnya kaf. Kaf kecil, kaf, bukan qaf. Kaf. Nah, kaf di sini letak kedudukan daripada surga dunia. Ya, ada pintu-pintu karena di dalam diri juga banyak pintu-pintunya. Kalau untuk laki-laki, kunci membuka surga dunia itu melalui di dalam khulqum. Di dalam khulqum, tenggorokan kita nih ada yang berbiji lah, atau ada khulqum. Terus surga, pintu surga dunia. Dalilnya ini biji buah khuldi yang ditelan oleh Nabiullah Adam, kemudian diambil atau dipegang oleh malaikat Jibril supaya buahnya itu, makanan buah itu tadi tidak masuk ke dalam perut Nabiullah Adam. Dikacak, kalau sebanyak itu dikacak, dipegang, ditekan, tertahan buah khuldi itu di tenggorokan Nabiullah Adam. Dan kepada kita sebagai anak cucunya ada tanda. Jadi kunci rahasia pembuka surga dunia itu kapnya di khulqum atau tenggorokan, di gargar.
Kalau untuk perempuan, kunci pembuka rahasia surga dunia ada pada buah susunya, buah dadanya. Jadi perempuan itu ada dua, kapnya dari dada ke ulu hati, kencong ke kiri bisa, kencong ke kanan bisa. Ini ke kiri, ke kanan. Nah, ini susunya. Jadi maaf, puting susu perempuan itu adalah hamjahnya. Kaptuk gitu. Nah, ada hamjah lah. Puting susu perempuan itu adalah hamjahnya. Kalau laki-laki dari mulut tuh mulai dari langit-langit, di tengah-tengah tuh ada langit-langitnya, terus sampai ke tenggorokan. Dan biji yang ada di khulqum itu itulah hamjahnya. Nanti akan kita dalami bila kita mau memutalaah, karena kajian ilmu ma'rifat itu luas. Kalau disampaikan satu kalimat per kalimat masih banyak lagi rahasia-rahasianya. Kenapa jadi kapnya seperti itu? Nanti perdalam lagi. Nah, ini untuk membuka kunci surga dunia. Masukkan surah Al-Ikhlas ke dalam tempatnya tadi, ke dalam pintu. Bagi laki-laki berarti dia khulqum. Kalau perempuan, buah dadanya, susunya. Boleh dimulai dari kanan dulu. Perempuan boleh dimulai dari kiri dulu. Makanya nafsu, kalau dalam syariat tarekat, nafsu perempuan itu 9 atau 99 atau 9. Laki-laki nafsunya 1. Akal laki-laki itu 9. Perempuan nafsunya yang 9. Akalnya 1. Maka kebanyakan perempuan itu sensitifnya lebih peka. Perasaannya itu lebih kuat. Nah, makanya hati-hati perempuan itu kalau tidak belajar ilmu tasawuf bisa mudah suuzan. Kalau tidak diajari tentang pembersihan diri, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, agar dirinya itu tidak mudah berburuk sangka. Karena perasaannya itu lebih peka. Kalau dia bisa menjaga dirinya kuat beramal ibadah, menuntut ilmu, ma'rifatullah, maka lebih cepat kasyaf daripada laki-laki sebenarnya. Lebih cepat merasakan sesuatu hal. Lebih cepat itu sebenarnya. Nah, sayang digoda oleh iblis, dulunya Siti Hawa, ditipu daya oleh syaitan di dunia ini, anak cucu Adam, sehingga dimasukinya penyakit hati, lalu nafsu terlalu tinggi. Nah, itu yang menutupi. Hati-hati laki-laki, kalau perempuan itu bisa mensucikan dirinya dengan amal ma'rifatullah, dengan menuntut ilmu ma'rifatullah, dan banyak mengamalkan amalan-amalan, bisa membersihkan diri dengan husnuzan, dengan positive thinking, wah itu lebih kuat. Ketahuan lakinya kalau bobot macam-macam. Nah, tapi terkadang perempuan yang belum bisa membersihkan jiwanya, dirinya, nah ini terkontaminasi dengan tipu daya setan, jin, nah, lalu buruk sangka, pandangan atau kasyafnya itu tertutup, timbul menyalahkan kepada laki-laki, berburuk sangka. Kenapa? Nafsu syahwatud dunyanya itu lebih tinggi daripada
untuk mengenal dirinya. Nah, terus sedikitlah tentang itu. Karena kita membaca Qul huwallahu ahad ini sebenarnya pendek aja. Cuma harus penggaliannya lebih pahami. Nah, Qul huwallahu ahad tadi ada 4 ayatnya. Pertama, bagi kita laki-laki sebelum membaca Qul huwallahu ahad itu, kita jadikan diri ini mim ha mim dal. Sama perempuan juga, para jamaah perempuan, akhwat, kita akhi, itu isi dulu mim kepala, ha badan, mim lutut kanan, lutut kiri, dal kaki. Muhammad. Baru kita isi, bagi laki-laki itu kafnya di tenggorokan. Bagi perempuan di buah dadanya. Dan hamzahnya itu di puting susunya. Boleh di kanan dulu diamalkan, boleh di kiri. Isi setiap bacaan Qul huwallahu ahad. Kenapa Abi disuruh oleh silsilah kita membaca Qul huwallahu ahad itu dimulai dengan mengisi mim ha mim dal? Karena yang diperintahkan oleh kalamullah ini adalah Muhammad. Yang diperintahkan, yang diperkenalkan, yang diberitahukan Qul huwallahu ahad ini kepada siapa? Kepada Muhammad. Qul di sini tafsirnya katakan wahai Muhammad. Nah, siapa Muhammad? Rasulullah. Siapa Muhammad kepada umat Rasulullah? Mereka yang mengenal tentang dirinya, mengenal tentang rahasia nur Muhammad, mengenal tentang rahasia dirinya berhuruf mim ha mim dal. Jadi kalau membaca Qul huwallahu ahad tapi tidak menjadikan dirinya di dalam huruf mim ha mim dal, tidak menjadikan dirinya di dalam rahasia nur Muhammad, maka bacaan itu tidak menimbulkan efek yang lebih mendalam seperti timbulnya ketenangan, kedamaian, keikhlasan, kebahagiaan, kesehatan, kasih sayang. Itu tidak menimbulkan efek yang terlalu dalam. Karena terdinding tubuhnya, terdinding dirinya. Kalau kita mengenal diri, nah maka yang kita kenal diri kita ini adalah bernama Muhammad, berhuruf mim ha mim dal, mengandung nur Muhammad Rasulullah. Nah, itu maksudnya sebelum kita membaca tadi, kita tasdidkan, kita yakini tubuh ini bernama Muhammad, diri ini berhuruf mim ha mim dal, diri yang zahir dan diri yang batin ini mesra di dalam nur Muhammad. Nah, baru kita pandang khulqum kita berhuruf kaf. Perempuan, jamaah perempuan, pandang dadanya, terus ke sebelah kiri boleh, ke sebelah kanan boleh. Puting susunya adalah hamzah. Nah, baru kita memulai membaca Qul huwallahu ahad. Bacaan Qul huwallahu ahad bagi laki-laki kita ke hulqum, bagi perempuan membacanya ke susu kanan, susu kiri. Qul huwallahu ahad. Nah, alif ke ubun-ubun. Walaupun masuknya lewat hulqum. Qul huwallahu ahad. Masuk lewat hukum, berhenti di ubun-ubun. Perempuan darinya ulu hati. Setelah Qul huwallahu ahad, langsung lewat puting susu, dia masuk ke dalam ulu hati, naik ke atas. Bertahan di ubun-ubun. Hurufnya alif. Allahus samad. Masuknya lewat hulqum bagi laki-laki, perempuan masuk lewat yang dua tadi.
buah dada. Masuknya, bertahannya di jidat. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ingat, bagi laki-laki teh pintunya lewat hulkum, perempuan pintunya lewat buah dada. Lam yalid wa lam yulad. Tadi kalau lam qul huwallahu ahad, alif diubun-ubun, berhentinya. Pintunya sesuai dengan masing-masing. Allahus Samad. Pintunya masuk, masing-masing laki-laki dan perempuan sudah tahu. Berhentinya, yang penting berhentinya di jidat, di dahi. Sama perempuan laki-laki sama lah. Untuk perhentiannya, bertahannya, qul huwallahu ahad di ubun-ubun, Allahus Samad di jidat. Hurufnya lam awal. Qul huwallahu ahad, berhenti di ubun-ubun, hurufnya alif. Allahus Samad, berhentinya di jidat, hurufnya lam awal. Lam yalid wa lam yulad, masuknya lewat hulkum laki-laki, perempuan lewat buah dada, berhentinya di fuad, berhentinya di kolbi atau di fuad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat keempat itu bertahan di pusat. Sama lah perempuan dan laki-laki, untuk perhentiannya bertahannya sama, tapi pintu awalnya masuk masing-masing. Nah, itu alif lam lam ha. Jadi alif di ubun-ubun, lam di jidat, lam akhir di fuad, dan ha itu di pusat. Dibaca Allah. Qul huwallahu ahad, alif itulah jad Allah Ta'ala. Allahus Samad, lam awal itulah sifat Allah. Lam yalid wa lam yulad, lam akhir di fuad tadi itulah asma Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu huruf ha, itulah af'alullah, jad sifat, asma af'al. Kalau kita mendalami ilmu sifat 20, qul huwallahu ahad, alif itulah nafsiyah, wujud nafsiyah, hurufnya alif. Allahus Samad, di jidat hurufnya lam awal, itulah sifat apa? Salbiyah. Kidam baka mukhalafatul hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. Lam yalid wa lam yulad, huruf lam akhir di fuad, itulah sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, huruf haknya di pusat, itulah sifat ma'nawiyah. Qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Nah, jadi kita belajar dan mengambil baiat jalan 4 di dalam sifat 20, ya ini prakteknya, praktek amal makrifatnya. Pahamlah nih, sudah kita mesrakan yang alif lam lam ha. Qul huwallahu ahad, alif, Allahus Samad, lam awal, lam yalid wa lam yulad, lam akhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Huruf ha dibaca Allah. Zat sifat asma af'al. Nah, kalau sudah memahami metode, cara dan letak-letaknya sesuai apa yang Abi sampaikan tadi, ya tidak usahlah kita mengisi tadi qul huwallahu ahad, alif nafsiyah wujud, Allahus Samad, lam awal sifat salbiyah, tidak usah.
Kita itu hanya menjelaskan untuk menjadi tafakur. Dalam prakteknya kita membaca qul huwallahu ahad, ingat masuknya lewat khulqum bagi laki-laki, berhentinya di ubun-ubun. Perempuan dari buah dadanya masuk ke ubun-ubun. Hurufnya alif, itu aja. Allahus somad, masuknya langsung masuknya masing-masing lah. Ingat pintunya sudah masing satu, berhentinya di jidat. Lam yalid walam yulad, berhentinya di fuad. Walam yakullahu kufuwan ahad, berhentinya di pusat. Alif lam ha. Nah, ini kita baca 7 kali. Bila kita memahami hakikat rahasia ilmu sir ma'rifatullah surah Al-Ikhlas, Allah akan bangunkan surga dunia. Jadi kita mendapatkan surga itu jangan di akhirat aja, dari dunia sampai ke akhirat. Allah sendiri berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kalam Allah tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu firman Allah tuh. Allah menghendaki kepada hambanya, kepada umatnya, agar mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, kesucian, kesehatan, keselamatan, kasih sayang di dalam dunia. Allah ingin umatnya itu, makhluknya itu, hambanya itu menerima surga dunia, tetapi banyak manusia itu tidak mau masuk dan menerima serta tidak mau menikmati surga dunia. Dikiranya surga dunia itu adalah bersenang-senang. Bukan itu yang dimaksud. Ketenangan, kedamaian itu surga. Kebahagiaan, kekayaan di dalam ilmu, kekayaan di dalam amal, kekayaan di dalam harta untuk dimanfaatkan di jalan Allah, itu yang disebut surga dunia. Bila ini kita amalkan, apa kata Rasulullah? Umatku tuh tidak akan fakir. Umatku tidak akan miskin di dalam hidup di dunia. Makanya Abi membaca surah Al-Ikhlas itu sampai Abi berwasiat kepada seluruh jamaah. Seluruh jamaah itu Abi berwasiat, bila nanti Abi wafat, tolong hadiahkan surah Al-Ikhlas sesuai dengan keikhlasan. Karena barang siapa yang memahami hakikat surah Al-Ikhlas ini, 10.000 malaikat di waktu kita wafat itulah, 10 malaikat nanti akan menghadiri sholat kita, ikut mengantar ke pemakaman. Itu para malaikat 10.000. Bila kita ini dibuka hijab melihat 10.000. Malaikatnya adalah malaikat as-somad. Kalau tahu rahasia malaikat as-somad, seseorang itu dalam kehidupannya, keperluannya, hajatnya dikabulkan Allah. Apa arti Allahus Samad? Allah adalah zat yang memberikan apa yang menjadi kehendak dari umatnya. Allah tempat bergantung segala makhluk. Itu dalam bahasa arti bebasnya. Dalam bahasa makna tafsir makrifatnya, semua hajat itu ada pada As-Samad. Bila ingin mengamalkan supaya kita kabul segala hajat, pengen ini, pengen itu kabul, banyak baca ya Somad, ya Somad, ya Somad, atau As-Somad, As-Somad, As-Somad. Baca, letakkan dalam hati, letakkan pada otak akal pikir, letakkan pada fuad kita, letakkan pada pusat kita. Maka cipta pada diri rahasia akal kita, rasa pada fuad lob kita, karsa atau karya yang ada terletak pada rahasia pusat kita, itu akan menimbulkan energi, kekuatan, nur, jazbah, tarikan yang lebih kuat untuk menerima apa yang menjadi kehendak kita. Alam semesta itu ngikut
Karena setiap pintu-pintu yang ada di alam semesta ini ada malaikat as-somad, malaikat yang menjaga kehendak dari makhluknya. Nah, kalau bicara itu panjang tentang rahasia Qul huwallahu ahad, kita amalnya yang penting dulu lah. Amalnya, dan beberapa waktu ini Abi menyampaikan supaya kita memahami setiap amal itu harus dipahami dulu supaya menimbulkan rahasia rasa. Pemahaman rasa itu lebih kuat daripada biar kita membaca 1000 kali membaca surah Al-Ikhlas tapi tidak tahu rahasianya, tidak menimbulkan rahasia zauq pada diri kita, ya alhamdulillah juga sesuai dengan makamnya. Kalau makamnya memahami hakikat surah Al-Ikhlas walaupun 7 kali, sama dia membangun 7 surga di dalam dirinya. Baik, kita baca dulu 7 kali. Ada rahasia pintunya, Abi buka tadi kaf aja lah, kaf aja dulu. Sebenarnya pintu itu ada 7. Karena surga itu 7 kan. Ada Babus Salam, ada surga Darussalam, ada surga Darul Ulum, ada surga Jannatun Naim, surga Firdaus, surga Al-Khuldi. Jadi surga yang ada itu semua ada pintunya. Ya, setiap satu pintu berbeda hurufnya, kuncinya. Kalau kita membuka kunci pintu depan, kunci kamar juga berbeda dengan kunci depan. Kunci pintu belakang juga berbeda kuncinya dengan pintu muka. Nah, jadi setiap kunci itu satu berbeda. Kita punya mobil 7 misalnya lah. Kunci ada kunci Alphard. Berbeda dengan kunci ras. Kunci apalagi Partoner. Kunci Mercy. Kunci Avanza. Nah, jadi beda-beda kuncinya. Tidak mungkin satu Avanza dengan Alphard itu sama. Pasti berbeda. Nah, sama ini dia Abi menghampirkan pemahaman bahwa kunci-kunci surga itu ada. Salah satu kunci dunianya ada 7. Salah satunya ada kaf. Baik, kita pejamkan mata dengan mengisinya tadi. Kuncinya harus kalian pahami ada 3. Jadikan batang tubuh kita bernama Muhammad. Itu disebut diri yang zahir. Jadikan diri kita, berarti itu bagian dalam tuh diri yang batin. Jadikan diri yang zahir bernama Muhammad. Baik, Abi ulang lagi lah. Hakikat yang perlu dijadikan kunci pada malam ini adalah sebelum kita membaca surah Al-Ikhlas, kita harus memahami ada 3. Diri yang zahir, diri yang batin, dan diri yang meliputi. Diri yang zahir, batang tubuh kita ini, 2 kaki, 2 tangan, badan dan kepala, bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum, otak, pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan itu bernama Muhammad. Ini kita harus menjadikan, mentasmiyahi, mentasdidkan, artinya meyakini paling dalam bahwa diri ini bernama Muhammad, atau hakikat sebenar-benar diri adalah Muhammad. Jangan kita memandang dan meyakini diri ini Muhammad Rasulullah. Nah, itu jindik tuh. Itu tidak memiliki adab akhlak. Ada sebagian guru, maaf, Abi kadang menyebutkan, ada sebagian guru mengatakan, diri sebenarnya diri adalah Muhammad. Nah, bukan diri dari Nabi Muhammad yang di Madinah. Jangan tuh kurang adab. Rasulullah itu sumbernya.
sumber daripada sumber nama al-asmaul husna, khusus nama rahasia makhluk ini sumbernya daripada Muhammad. Jadi kita hakikat daripada Muhammadi adalah tubuh ini. Hakikat diri yang batin di dalam rahasia alif, di sini alif Ahmad Rohullah, Ahmad Rohullah. Jadi sebenar-benar diri yang zahir dan batin diliputi oleh Nur Muhammad. Itu harus kita pahami kuncinya. Diri yang zahir bernama Muhammad, diri yang batin bernama Alif Ahmad Rohullah, dan diri yang berada ini meliputi seluruhnya ini adalah Nur Muhammad. Baru kita tulis mim kepala mim dal. Atau dalam bahasa kajian kita lebih mendalam, sebenar-benar batang tubuh ini bernama Muhammad, sebenar-benar diri yang batin ini adalah huruf mim ha mim dal. Nah itulah untuk mendapatkan surga dunia. Alif itu surga zauk, nanti surga ke dalam surga akhirat. Sebenar-benar tubuh diri ini bernama Muhammad, sebenar-benar diri yang batin ini huruf mim ha mim dal. Alifnya itu disimpan aja dulu lah untuk membuka surga tuh ini. Batang tubuh ini bernama Muhammad, diri yang batin ini huruf mim ha mim dal, diri yang zahir dan batin ini di dalam rahasia sir Nur Muhammad. Lalu kita huruf kafnya ditenggorkan, perempuan di susu. Kita membaca surah Al-Ikhlas, ingat Qul huwallahu ahad, masuknya ke ubun-ubun alif. Allahus samad, lam awal ada di jidat. Lam yalid walam yulad, lam akhir itu di fuad. Walam yakullahu kufuwan ahad, huruf ha itu di pusat. Nah itu dibaca 7 kali. Maka Allah bangunkan surga 7, surga ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, keberlimpahan tadi, dan kasih sayang. Sudah bisa dipahami lah. Kita pejamkan mata. Isi sesuai apa yang habis sampaikan tadi. Batang tubuh bernama Muhammad, diri rahasia ini berhuruf mim ha mim dal, diri yang zahir dan batin ini mesra di dalam Nur Muhammad Rasulullah. Buka dengan kunci kaf. Silakan membaca dengan napas 3 kali dan dizaharkan 4 kali. 3 lewat napas, lewat menahan napas, dan 4 dizaharkan. Silakan mulai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini kedua kita mengisi lagi surah Al-Ikhlas ini di dalam rahasia mim ha mim dal. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama dari surah Al-Ikhlas itu diletakkan di ubun-ubun. Hurufnya mim. Allahus samad. Ayat kedua dari surah Al-Ikhlas letaknya di fuad. Hurufnya ha. Lam yalid wa lam yulad. Ayat ketiga dari surah Al-Ikhlas masuk ke dalam rahasia sulbi. Hurufnya mim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat keempat dari surah Al-Ikhlas letaknya di mata kaki. Hurufnya dal. Jadi mim di ubun-ubun, ha itu di fuad atau di lof. Huruf mim kedua itu di sulbi dan huruf dal itu di mata kaki. Mim, ha, mim, dal. Nah, inilah pembuka dan pembersih atau penghancur daripada hijab dinding yang menutupi doa itu terhijab, doa itu terdinding. Tubuh ini masih banyak hijab atau dosa. Dengan kita membersihkan di dalam rahasia surah Al-Ikhlas, masuk ke dalam rahasia huruf mim ha mim dal, maka semua hijab-hijab itu akan terbuka bersih. Hamba yang suci itu adalah Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Hamba yang mulia itu adalah Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Hamba yang paling kaya raya adalah Muhammadur Rasulullah. Nabi Sulaiman itu paling kaya raya dah. Ternyata yang paling kaya raya adalah baginda Nabi Muhammadur Rasulullah. Sidin itu apa yang hajat di semua disediakan. Apa alam semesta ini berhajat kepada Nabi? Apa ya Rasulullah? Minta aja pian. Nabi kada mau. Nabi tidak mau menerima. Ada satu doa yang Rasulullah simpan. Aku tidak akan membuka doa ini kecuali doa ini untuk umatku. Sebenarnya rahasia doa Nabi itu tersimpan pada ummati. Nah, ada satu doa dalam hadis Nabi itu, ada satu doa yang aku simpan dan itu tidak aku buka karena itu untuk umatku. Untuk mendatangkan syafaat pertolongan, membantu umat Nabi
yang di neraka. Neraka mana? Neraka dunia, neraka akhirat. Kita jangan berpikir dulu ke neraka akhirat lah. Kita pikirkan di neraka dunia ini dulu. Neraka dunia apa? Kesedihan, kesengsaraan, nah, apalagi hijab-hijab, permusuhan, iri dengki, amarah, itu neraka sebenarnya. Nah, untuk membuka dan membersihkan semua hijab-hijab dan dosa-dosa itu, kita baca surah Al-Ikhlas di dalam rahasia mim ha mim dal. Mimnya sudah tahu letaknya, mim di ubun-ubun. Bila kita mengamalkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, mim di ubun-ubun, maka Allah datangkan as-siddiq, benar perkataannya, benar perbuatannya, benar semua sikap, sifat, dan perilakunya. Allahus Samad masuk ke dalam fuad, dalam lob, hurufnya ha, itulah al-amanah, hatinya amanah, dapat dipercaya. Lam yalid wa lam yulad, huruf mim di sulbi, itulah at-tabligh, itulah sifat Nabi at-tabligh, menyampaikan apa? Keturunan kita ini sebenarnya ada titipan dari at-tabligh, itu genetik. Makanya tubuh kita ini, diri kita ini menyimpan data, ya kalau dalam bahasa teknologi apa? Flash disk, hard disk, data yang itu data dari Rasulullah, data yang menyimpan Nur Muhammad Rasulullah, data yang mengandung rahasia-rahasia Allah. Itu di mim sulbi. Keturunan kita ini semua ada data genetik kita, DNA kita, dan ada datu-datu kita, leluhur-leluhur kita, itu semua ada. Kalau ingin membuka peristiwa, maaf sedikit tadi membicarakan masalah mujakkah sedikit, ya, menyimpang sedikit daripada amal ma'rifat. Data kita ini menyimpan data-data terdahulu, data datu-datu kita, leluhur-leluhur kita, yang alim-alim, yang ahli ibadah, yang kaya di dalam amalnya, kaya dalam ilmunya, kaya di dalam kehidupannya, kaya di dalam kedermawannya. Nah, itu ada datanya. Bila bisa membuka data itu, pasti bisa. Bagaimana caranya? Ikuti amal ma'rifatullah, ma'rifatul ibadah nih. Turun, hadir di majelis, hadir di kubah, ikuti amal ma'rifatnya. Insya Allah terbuka. Kalau kita tidak bisa membuka, kalau kita tidak bisa membaca, ada yang bisa membukakan, ahli di bidangnya. Nah, mengikuti kita dengan amal ma'rifat. Maka tuh data tuh layar kaca, jam kita terbuka, coba lihat PLM. Itu gambaran, timbul ada data tulisan. Nah, cara membukanya kayak gini, caranya ini. Oh, datuk kita dulu ini ahli ibadahnya, ini ahli ilmunya, ini ahli di bidang ini. Semua ada. Zaman datuk dulu kita, bukan 7 turunan, generasi yang dari awal moyang kita. Setiap datu moyang kita, dia melahirkan anak, dia meninggalkan DNA. DNA itu masuk sampai ke udah ayah kita, sampai kepada kita punya anak kita tuh kita serahkan sudah DNA-nya, genetiknya. Nanti anak kita punya anak lagi,
kita punya cucu kita punya anak lagi, punya anak lagi. Nah, itu pasti ada. Jangan sampai kita berbuat salah, jangan sampai kita melakukan sesuatu kesalahan yang berdampak kepada anak cucu keturunan generasi kita yang akan datang. Nah, itulah sekedar tafakur kita nantinya. Yang kita amalkan hari ini membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dari khulqum, laki-laki, dari perempuan, dari buah dadanya, masuk ke ubun-ubun, menjadi huruf mim. Allahus samad, masuk ke dalam lof atau fuad kita, ke dalam lof, hurufnya ha. Lam jalid wa lam yulad, masuk lewat sulbi, hurufnya mim. Walam yakullahu kufuwan ahad, ada berada di mata kaki, hurufnya dal, mim, ha, mim, dal. Di ubun-ubun as-sidik, di lob itu al-amanah, di sulb itu at-tablik, dan di mata kaki as-siddatul fatanah. Itu sifat Nabi. Sifat Nabi itu 4, mim mengeluarkan as-sidik, ha mengeluarkan al-amanah, mim mengeluarkan at-tablik, dan huruf dal itu mengeluarkan as-siddatul fatanah. Qul huwallahu ahad, hurufnya mim, isi sifatnya as-siddiq, nama orangnya Abu Bakar as-Siddiq. Allahus samad, masuk ke dalam laub, hurufnya ha, sifatnya al-amanah, sifat manusianya adalah Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab. Hamba Allah di dalam rahasia as-siddiq adalah Sayyidina Abu Bakar. Hamba yang al-amanah itulah Sayyidina Umar. Hamba yang mengandung at-tabligh adalah sahabat Nabi bernama Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dan huruf dal mata kaki, letaknya di mata kaki, hurufnya dal, sifatnya bernama as-siddatul fatanah, kepada hamba Allah bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hamba yang cerdas, yang luar biasa, kecerdasannya luar biasa, yang jenius, lebih jenius daripada penemu-penemu yang lainnya, adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. As-siddatul fatanah, bersengatan cerdasnya Sayyidina Ali itu. Makanya keturunannya menyimpan rahasia ilmu Rasulullah. Dari Imam Hasan, dia menyimpan semua data-data dari ilmu Rasulullah 50%. Imam Husain menyimpan data rahasia tentang ilmu Rasulullah ada 50%. Jadi 50% kepada Sayyidina Imam Hasan, Sayyidina Imam Husain 50%. Nanti akhir zaman akan lahir, akan datang seorang hamba Allah, juriyat Rasulullah, Al-Imam Al-Mahdi. Ayahnya dari jalur Imam Hasan, ibunya dari jalur Imam Husain. Datanglah seorang hamba Allah, umat Rasulullah, juriyat Rasulullah bernama Muhammad bin Abdullah. Abdullah nama ayahnya dari jalur Imam Hasan, mamanya dari jalur Imam Husain. Diberi gelar Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya hamba yang membawa petunjuk, hamba yang membawa kepada keselamatan. Nah, itu Imam Mahdi namanya, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Yuk, mari kita membaca Qul huwallahu ahad, bukan lewat lisan, tetapi kita menahan napas, bukan menarik napas lah. Perbedaannya menarik napas itu
ditarik napas. Kalau menahan napas, tahan. Nah, di pusat, tahan kita. Menahan itu maksudnya perut ditahan. Mulut ditutup, hidung jangan menarik, tahan. Baca qul huwallahu ahad 7 kali. 7 kali aja kita. Isinya tadi qul huwallahu ahad mim. Di ubun-ubun Allahu samad di lob, lam jalid walam yulad tusulbi walam yakullahu kufuwan ahad di mata kaki. Kalau kuat kita menahan boleh as-siddiq di ubun-ubun hurufnya mim, al-amanah di lob hurufnya ha, at-tabligh hurufnya mim di sulbi, walam yakullahu kufuwan ahad huruf dal mata kaki, al-asiddatul fatanah. Kalau kita tahanlah, lebih tahan lagi menahan napas, apalagi kita huruf mim Sayyidina Abu Bakar sifatnya as-siddiq, ha kepada Sayyidina Umar rahasianya adalah al-amanah, mim disulbi kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan, at-tabligh dal itu Sayyidina Ali, as-siddatul fatanah. Lebih abdal lagi sekali, walaupun sekali menahan napas itu asal kita kuat menahannya. Isinya itu tidak usah kita 7 kali langsung menahan napas ya. Kalau memang kita mampu menahan napas dengan 7 kali isi tadi ya alhamdulillah. Kalau tidak ya satu-satu lah, tahan, selesaikan, hembuskan lewat mulut, istirahat dulu beberapa detik, kencangkan lagi, tahan lagi, isi lagi. Jadi satu persatu aja. Kalau ya kuat ya silakan, bagi yang sudah melatih napasnya, menahan napas boleh 3 kali, boleh 4 kali, atau langsung ke 7-nya silakan. Mata dipejamkan. Ingat tadi batang tubuh bernama Muhammad, diri yang batin berhuruf mim ha mim dal. Zahir batin ini di dalam mesranya Nur Muhammad Rasulullah. Khulqum buka dengan kunci huruf kaf. Bagi perempuan, buah dadanya mengandung rahasia kunci huruf kaf untuk membuka rahasia segala rahasia dan untuk membangunkan surga dunia, membawa kepada surga akhirat. Setelah sudah diisi, silakan menahan napas, baca sampai 7 kali atau bertahap satu sampai 7.
Alhamdulillah. Dilatih nanti di dalam meditasi. Sehari Abi minta kepada jamaah, baik jamaah Majelis Ilmullah Mahabbatul Wujud An-Nubuwah Al-Kaf maupun jamaah Majelis Ma'rifatullah Ar-Rasyid Abadan Abada, agar dalam sehari itu ada kita berzikir atau membaca surah zikir, sholawat atau membaca surah Kalamullah yang sudah Abi sampaikan itu baca. Ini sebenarnya Kalamullah ini untuk meditasi lebih nyaman. Meditasi tangan itu kenapa dibuka? Sebenarnya ini menarik alam semesta itu masuk ke dalam diri kita. Kita kan membuka nih tangan. Kan ada orang kayak gini kan. Kalau ini untuk mengambil semua rahasia sumber yang ada di alam semesta berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Ini alam lahut, buka kita. Kalau sini, kalau kita membuka dengan tangan ini adalah kita membuka rahasia alam gaib. Bisa alam wali-wali Allah, bisa masuk ke dalam alam gaib yang lainnya. Hati-hati kalau tidak ada mursyid, bisa masuk ke alam jin, bisa masuk ke alam gaib yang lainnya. Nah, jadi jangan meditasi seperti ini kalau tidak ada guru, tidak ada mursyid. Kalau ada mursyid silahkan, tidak akan masuk ke alam jin, alam yang lain, tapi masuk ke alam para wali-wali Allah. Nah, ada juga ke jari manis. Nah, jari manis kalau sini, ini meditasi untuk membuka alam kesehatan, alam keberlimpahan kekayaan, meditasi alam yang berhubungan dengan keberlimpahan kesehatan, keberlimpahan kekayaan, keberlimpahan keselamatan. Karena di sini ada alam bidadari. Alam bidadari itu apa? Selamat, bahagia, nyaman, tenangnya, sehat semuanya. Ini alam bidadari. Ini alam gaib. Ini alam sifat-sifat Allah. Makanya orang terbiasa sering seperti ini. Alam sifat. Jarang orang seperti itulah. Kenapa jarang? Padahal sangat indah sebenarnya kalau kita meletakkan ibu jari dengan jari kelingking. Nah, jari kelingking. Tapi Abi lihat para yogi, para yoga, orang yang meditasi dengan menggunakan yoga, kemudian para zikir, para yang ahli di bidang meditasi menggunakan yin yang mengambil unsur api, angin, air, tanah, jarang menggunakan seperti ini. Ya biasa sini atau sini. Karena belum dibuka mungkin. Di dalam jari manis inilah ada alam surga. Alam surga yang kita baca tadi kalamullah. Kalamullah membuka rahasia membangun surga dunia akhirat. Karena kelingking ini ada rahasia alam yang dibuka. Alam surga sebenarnya. Nah, tapi orang jarang menggunakan ini. Karena mungkin belum tahu itu alam surga. Kalau kita bermain anak-anak dulu, kalau Abi dulu main pengsutan, ya ini dengan ini, ibu jari dengan
Jari kelingking menang mana? Naik kelingking. Nah, lawan ibu jari menang mana? Kelingking lah. Berarti halus. Tapi menangnya surga. Di sini apa? Di sini kedudukan ma'rifatullah. Memang di sini sebenarnya ma'rifatullah. Tapi di dalam menikmati hasil dari ma'rifatullah ke sini orang kalah ma'rifatullah. Alam ma'rifatullah adalah jempol ya, hebat ya, top lah. Pada itu ma'rifat. Kalau dalam kode tangan jari-jari, jempol ini adalah ma'rifatullah. Jari telunjuk ini adalah aras jatullah. Makanya seperti ini kan, aras jatullah dengan ma'rifatullah. Tengah ini alam gaib, alam waliullah, alam malakutkah, alam jabarutkah, alam lahutkah, alam bibahutkah, alam nur Muhammadkah, alam jinkah, alam gaib. Dan di situ juga kalau tidak ada pembimbing mursyid, bahayanya masuk ke situ. Meditasi ini mengosongkan diri, awas hati-hati. Ketika dia mengosongkan diri, bisa masuk ke sebelahan, kerasukan. Nah, jadi jari-jari ini semuanya ada rahasianya. Jari telunjuk aras jat, ibu jari ada rahasia daripada sirjat. Sirjat, aras jat, rahasia alam kegaiban, alam gaib, bukan alam kegaiban, alam gaib, alam malakut jabarut, alam lahut, alam bibahut. Nah itu alam bidadari, jari manis, dan jari kelingking kita itu ada alam surga. Nah seperti itulah. Jadi ada rahasianya, tapi jarang orang seperti ini lagi. Kan ada di sini tadilah ibu jari dengan jari telunjuk, ibu jari dengan jari tengah, ibu jari dengan jari manis, ibu jari dengan kelingking. Adalah ibu jari langsung ke telapak tangan. Nah, nanti ini dibuka, ini rahasia lebih dalam daripada surga. Lebih dalam daripada surga. Nah, ada rahasia. Nah, itu dulu yang bisa Abi sampaikan, dan Abi meminta kepada seluruh jamaah untuk mengamalkan setiap hari meditasi dengan mengheningkan, mentapakuri dengan diam di dalam isi, diam di dalam isi yang tadi. Semua isi-isi yang ada itu meditasikan. Tegakkan badan dan ingat, jangan lupa dengan wajah mursyid kita. Bila wajah mursyid murabi kita bayangkan saat kita memusyahadakan wajah mursyid kita, hilanglah diri kita. Yang ada mursyid murabi kita, itulah panapi syekh. Bila kita memandang kepada mursyid dan mursyid itu berubah menjadi cahaya, menjadi nur yang mengandung rahasia huruf, maka itulah panapi Rasulillah. Nah, jadi jalan untuk menerima panapi syekh dengan memandang wajah atau rupa dari mursyid murabi kita. Setelah kita pandang mursyid murabi kita itu berubah pandangan wajah itu dalam visualisasi, dalam membentuk rupa sidin lah. Nah, musyahadah visualisasi membentuk bentuk rupa sidin itu berubah menjadi cahaya yang terang benderang dan ada hurufnya. Nah, maka itu masuk sudah kepada makam panapi Rasulillah. Nah, itu ada pertanyaan dari jamaah kita yang menjapri KB. Itu amal ma'rifatullah secara singkat berkaitan tentang panapi syekh dan panapi Rasulillah. Kalau panapi Rasulillah itu nanti kita makan, kita itu kada yang makan itu Rasulullah, yang berkumpul suami istri itu Rasulullah. Yaqzatan, nyata dia merasakan, melihat dalam panapi Rasulullah itu
makan kita, makan tadi, itulah Rasulullah. Minumnya kita, itulah minumnya Rasulullah. Berpakaian, itulah pakaiannya Rasulullah. Kalau sudah panapi Rasulullah, semua itu sudah kepada Rasulullah. Makannya, minumnya, berhubungan badannya, itu semuaan adalah di dalam panapi Rasulullah. Nah, kalau belum sampai makam ke sana, jangan coba-coba naik ke sana. Karena tidak beradab kita. Ikuti jalannya mursyid dulu. Biarlah mursyid kita membawa. Kewajiban kita adalah mengamalkan apa yang disampaikan oleh mursyid kita, dan setiap mengamalkan itu hilangkan diri kita, jadikan huruf yang 3 tadi, bernama Muhammad, berhuruf mim ha mim dal, mesra di dalam nur Muhammad. Pandanglah wajah mursyid kita, biarkan mursyid itu membawa kepada mursyid kita yang di atas sampai kepada Rasulullah. Nah, bila sampai ke Rasulullah sudah tuh jadi, sudah itu tidak bisa lagi turun, kecuali orang itu sudah mendapatkan kesempurnaan makam. Nah, dia akan kembali kepada kedudukan seperti biasa, orang biasa. Tetapi luar biasa, Nabi itu berkata, beliau bersabda, aku ini sama dengan kalian, aku ini manusia kayak kalian juga di sini. Tetapi aku diberikan Allah kelebihan, menjadi nabi, menjadi rasul, membawa risalah, adab akhlak, menjadi rahmat seakan alam. Nah, itu perbedaannya. Sama. Ketika sudah masuk ke panapi Rasulullah, orang itu sudah mabuk kepada Rasulullah. Nah, kehidupannya jadi tidak ada lagi namanya nyeleneh. Kalau ada menyeleneh, kelakuannya pakai baju tipang sebelah, pakai celana panjang, satunya ditarik, satunya itu wali, bukan panapi Rasulullah. Panapi Rasulullah itu ada adabnya luar biasa. Kalau anak panapi Rasulullah kayak seperti Syekh Haji Darkasi, sholatnya beliau pakai sandal. Kalau hendak ke WC sini sandalnya lain. Kalau untuk wudhu sandalnya lain. Kalau sholat pakai sarung yang lain, pakai celana lain. Kada bisa sih, hari-hari itu berbeda. Setiap sholat, sebelum sholat mandi dulu. Berkata-kata yang penting. Kalau tidak penting, tidak berkata-kata beliau. Nah, memandang orang sekadarnya, sama kepada abah guru sekumpul, itu panapi Rasulullah. Kayak abah Muhammad Arsyad Kaifai Wakan, itu panapi Rasulullah. Jadi orang-orang yang panapi Rasulullah itu tidak ada lagi yang kelakuannya aneh. Kalau aneh itu sudah majujub. Nah, dia masuk ke alam Rabbaniyah. Hilang lenyap sudah alam Rabbaniyah. Tidak bisa jadi salahkan. Tapi banyak sekarang ini pura-pura jadi majujub. Kelihatan. Ketika disinggung, sangit. Ketika dinasehati, dipadahi, marah. Nah, itu lain majujub namanya. Bukan majujub. Majujub itu dibilangin bodoh kah, dibilangin bungul kah, dibilangin dungu kah, bilang apa, tidak marah. Kalau masih marah itu enggaknya bukan majujub. Itu hendak majujub tapi kadang mau majujub. Nah, kayak itulah. Nah, ini sudah sampai jamnya. Kita biasanya jam 2 sampai jam 3. Jadi kita akhiri dulu amal ma'rifatullah dengan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah. Insya Allah Allah datangkan, curahkan rahmatnya kepada kita, mendapatkan nikmat dari Allah dan mendapatkan keridhaan Allah. Insya Allah Allah datangkan kepada kita keberlimpahan rezeki, keluasan rezeki, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kesucian, kasih sayang di dalam berumah tangga, mendapatkan keturunan soleh-solehah, dan kita berkumpul di dunia ini menerima surga dunia dan bertempat di surga akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira walijidi walijiddatina walustajina wa masyayikhina wa muallimina wali abaina wali ummahatina wa ahlul bait rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamah ala syariatil gharai wa tariqatil bayda'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warshib asyrarana bi dzikri Allah Allah ya Muhammad Rasulullah wasrah sudurana bi dzikri huwa bi rahmatika ya ahadul ya ahad ya wahid ya samad ya arhamar rahimin ya somad ya somad ya somad ya somad bil alam rahmatahu lil alamin. Bismi ya zatil buhti al-mu'allati bizatihi kul huwallahu ahad bisifatihi Allahu samad bi asma'ihi lam jalid wa lam yulad bi af'alihi lam yakul lahu kufuwan ahad. Nurun ala nur nur Muhammad Muhammad nur nur Allah Allah nur nur Ahmad Ahmad nur nur jad jad nur al-haq. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah bi qauli la ilaha illallah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ya sayyidil wujud ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna imanana wa sallimna islamana wa sallimna ihsana wa sallimna i'tiqadana wa sallimna qulubana wa sallimna al-aqalina wa sallimna bi jasadi wa ruh. Ar-ruhun al-kiswa as-sadiqul amin. Sallimna ya sallimna bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sallimna wali walidina sallimna akhawatina sallimna jiranina wa karabatina sallimna wa walidina wa auladina wa azwajina wa sallimna fid dunya wal akhirah. Ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ya shifa'u min kulli da'in ya ash-shifa'u min kulli da'in. Bismillahi syafi' bismillahi kafi' bismillahi ya mu'afi' bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
nanti abi memintakan kepada jamaah pesan abi inilah wasiat dari abi kepada jamaah sekalian dimanapun pian berada. Ingat, apabila nanti abi wafat, abi meminta berwasiat tolong hadiahkan surah Al-Ikhlas kepada abi seikhlas-ikhlasnya, jumlah banyak bacaannya, kesenangan, keikhlasan pian. Hadiahkan surah Al-Ikhlas karena itulah amalan abi dan itulah pegangan yang abi pegang daripada banyaknya amalan. Amalan inilah yang abi jadikan amalan pokok, amalan yang menjadi pegangan abi selama hidup. Setelah abi menerima ijazah dari mursyid abi, dan itu abi amalkan. Dan abi rasakan barang siapa yang mengamalkan qul huwallahu ahad ini, dia akan menerima ilmu jauh, ilmu syirh, ilmu ladunu, ilmu hikmah. Dan malaikat akan datang membawakan apa yang menjadi hajat kita. Malaikatnya malaikat as-samad. Itu aja yang abi minta lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.